Ya, Menteri Balikuk, selamat pagi. Saya mau menyambut Kuningan bersama keluarga. Oke, saya di rumah kakek dan bapak saya ya. Ini daerah Nusa Dua, jadi ini real cooks ya. Ini Balikuk asli. Jadi betul-betul nyambut Kuningan. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa keluarga yang buat dan ada beberapa keluarga juga yang fokuskan untuk bikin lawar ini di Galungan. Jadi hari ini saya akan buat lawar rumahan ya. Amis hilang membangunkan aroma. Bumbunya tambah mantap loh ini. Ya, hampir sama ya, 50-50. Banyaknya satu mangkok, kurang lebih sama. Jadi cara nyampurnya aja beda, dia nggak ngaduknya tuh betul-betul dirasain. Jari-jari tangannya tuh terasa bahwa ini udah nyampur atau enggak ya, Pak ya. Enak. Saya dari Nusa Dua bersama kakek yang luar biasa dan bapak saya nanti akan buat untuk resep yang keren ini. Oke, simak gimana cara rumahan kita di Bali untuk bikin lawar babi. Oke. Ya, kakek lagi ini dia, lagi otak-otak apa nangka ya. Kemarin sempat beli, cuman katanya 1 hari terus udah mateng, jadi harus beli baru hari ini. Oke, apa kabar kek? Baik, gimana Kuningan nih? Dirayakan secara sederhananya. Semampunya saja. Semampunya ya. Jadi ada beberapa bahan yang kita udah masak. Kulit babinya, nah saya kenalin juga sama bapak saya. Bapak muda ini, Bapak. Ini, Bang. Yep. Ya. Ini cooks yang memang balungnya enak. Terus pernah sempat suka bikin apa? Balung ya. Jadi good cooks. Ayo kita bikin sambil ngobrol-ngobrol. Ya, dilanjut sedang membuat basa gede Pak ya. Ya. Bumbu ya. Bumbu genep Ala Bali. Bumbu genep ala Bali rumahan, keren. Nah, itu nangka yang lagi diiris. Bumbu genepnya kalau rumahan ini biasanya isinya apa aja, Pak? Bumbu-bumbuannya ada lengkuas, ada jahe, ada kencur, oh kencur juga. ada kunyit. Ada kunyit ya. Umbi-umbiannya. Umbi-umbiannya itu ya. Dan serai. Jadi empat kunci umbi-umbian serai itu ya. Nanti sedikit buat penyedapnya kita ada jeringu. Jengu ya ini ya. Jeringi kalau di Bali ini namanya jangu. Ini banyak nggak? Bisa banyak nggak? Tidak terlalu banyak ya. Tergantung porsi kita buatnya. Porsi ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, saya pernah upload ini dan banyak pertanyaan juga di IG. Jadi ini sebenarnya kuno sekali ya. Kuno. Iya. Ya, resep Jarang kuno orang ya? pakai. Jarang ya. Ini bikin buat bumbu sedap, menghilangkan amisnya dia. Amisnya ya. Amisnya hilang, ini keluar baunya, membangunkan aromanya dia. Oh keren, itu keren. Bumbunya amis hilang membangunkan aroma. Bumbunya tambah mantap kalau ini tambah. Cuman kalau ada satu bumbu yang ini mangle itu kadang-kadang mangle kalau kita jarang ya. Jarang tahu kalau daerah-daerah yang di Badung Utara. Iya. Jadi memang ada beberapa tipe untuk daerah Bali, ada beberapa bahan juga yang dipakai, ada beberapa bahan yang mungkin karena kesulitan carinya juga ya. Iya. Jadi kesulitan cari di daerah selatan memang agak sulit untuk bahan-bahan. Tapi kalau untuk jangu biasanya rata-rata pakai, karena daerah Nusa Dua juga banyak bahan-bahan yang amis ya, seperti ikan-ikan yang lebih aromanya amis. Kadang-kadang seafood dia pakai jangu untuk menghilangkan amis dan membangunkan aroma. Oh, romantis sekali, membangunkan aroma. Oke, apa nih? Ini cabai kita bersihkan ya. Cabai. Terus ada wangen juga ya? Wangen ada cebuk garum. Cebuk garum itu pala? Buah pala. Ini ya, buah palanya. Cebuk garum pala. Ini pelengkap bumbu genep ala Bali. Berarti ini kadang-kadang pala lebih sedikit dalam kemasan ini ya? Ya. Jadi kalau kita beli paketan, kadang-kadang di wangen di pasar tidak selalu sama ukurannya juga ya. Kadang-kadang lebih banyak ketumbar atau lebih banyak ya. Ada, jadi harus pintar-pintar juga milih ya. Pintar gini ya, membuat biar aroma tidak terlalu nanti pahit. Iya. Yang biasanya kalau untuk bikin pahit, apa menjadikan pahit itu terlalu banyak apa itu kalau dari wangen tuh? Gini, apa namanya? Kencur. Oh, kencur.
kencur. Tapi untuk buat enaknya nih, lengkuasnya lebih banyakan deh. Oh, lengkuas lebih banyak. Oh, itu tips tuh dari apa koki rumahan ala. Kalau kita pakai lengkuas 1,5, jahenya kita pakai 1. Oh, oke. Jadi lengkuas lebih kuncinya ya. Kuncinya di lengkuas. Lengkuas untuk umbi-umbiannya. Iya, iya. Kalau di rumah jarang pakai cabai merah besar ya? Jarang. Bumbu genep kan enggak pakai ya. Enggak pakai cabai besar ya. Iya. Sangat jarang pakai cabai besar ya. Jadi kalau untuk bumbu Bali yang di rumah-rumahan, teman-teman bisa cek memang hanya menggunakan cabai kecil. Biasanya dibuat 1 hari sebelum hari raya. Sebelum hari raya ya, biar kita ada kelabakan. Ya. Terus kemarin udah beberapa dibuat lebih awal untuk kulit babinya ya. Kulit babi, daging isi. Apa tadi namanya, dikeramas gitu ya? Diramas. Oh, diramas, keramas. Diramas. Ini udah pasti takaran, pasti enak nih ya? Ya, alhamdulillah. Udah biasa ya? Pas tukar. Tukar enak. Jadi memang kalau pinter-pinternya kita di rumah untuk perkiraan ya, sama aroma juga ya, ini aromanya udah masuk banget. Kita nggak pakai takaran pas, takaran kira-kira aja. Iya. Jadi memang kalau kita di rumah-rumah kadang-kadang karena udah hafal aromanya, hari-hari udah buat itu, jadi ya udah tinggal ambil bahasa tangan aja sama bahasa hidung ya. Baunya nih, lingunya, udah keluar ya. Nah, lingunya bagus. Itu dia ngikat ya. Jadi bagus sekali nyampurnya ya. Bumbu-bumbuan semua nih. Oh, palanya ini udah jadi palanya juga jadi rasa yang kuat ya kalau begini. Jadi memang bahasa untuk aroma rempah Bali itu tergantung dari si penyajinya mau seperti apa ya. Ya, penyajinya ya, kokinya ya. Jadi mau dibawa kemana arah ini kan gitu. Rasanya aroma ini. Jadi setiap juru masak memang memiliki ciri khas masing-masing. Ya, ciri khas masing-masing. Oh, ini. Yuk. Bawangnya. Tapi ada beberapa, kalau yang biasa mungkin jarang juga yang pakai jangu itu ya, bumbu Bali itu ya. Jarang orang bikin. Nah, jadi nangkanya itu harus yang muda ya, kalau nggak muda nggak enak. Dan spesial untuk sayur nih. Ya, untuk sayur. Nangka yang Iya. Khusus lawar, kan nangka lawar ya. Kalau nangka sayur beda dia. Beda ya? Beda. Oh ya, apa bedanya nih? Ini bagus nih. Ada nangka lawar, katanya ada nangka. Kalau nangka sayur. lawar dia istilahnya mudah sekali dia harus dipakai nangkanya. Oh iya. Maksudnya dari segi ininya Dari ya? segi kematangan ya? Ya, kematangan dia harus lebih mudah dia. Untuk yang lawar? Untuk yang lawar. Nanti kalau nangka sayur kan yang agak lebih tua lah. Wah, itu satu tips tuh. Karena nangka untuk lawar nggak boleh dia terlalu empuk. Oh, nangka untuk lawar nggak boleh terlalu empuk. Dia harus agak sedikit lebih keras kenyal, ya? agak keras. Ya. Karena kalau terlalu tambah empuk dia nanti cepat basinya dia. Oh ya? Cepat basi dia. Apalagi karena upacara kan satu hari sebelumnya ya? Harus dikerjakan dulu seharinya sebelumnya. Ya. Cara olahnya ya. Aromanya aja udah ngangkat ya. Berarti ini bumbu genepnya dimatengin lagi nanti atau? Ya, di tongseng dia. Oh, di tongseng aja. Tumis Aja ya. Dioseng-oseng gitu ya. Oseng. Pakai minyak juga kan? Iya, pakai minyak dikit. Iya, pakai minyak. Untuk matengin ya, baru habis itu. Matengin, samping itu kita kalau mau bikin stok buat untuk lagi seminggu kan bisa. Oh iya. Jadi taruh di kulkas, nanti kita tengah masak tinggal masukkan bumbu aja. Iya. Jadi udah banyak ya Udah makanya. ada stok. Jadi nggak langsung sekalian penuh supaya nggak kepenuhan. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi daerah Denpasar, beberapa kota juga jarang nemuin rempah-rempah. Karena mungkin tergantung juga ya, kalau pemikiran saya mungkin tergantung komunitas ya, community di daerah sekitar, apakah banyak sering menggunakan marketnya atau tidak. Kebetulan memang di Nusa Dua banyak juga ya, atau di daerah selatan Bali ini lebih banyak menggunakan. Jadi marketnya ada gitu. Terus belajar masak dari mana tuh? Otodidak aja. Otodidak? Karena hari-hari ya, dari masa-masa remaja, masa kecil ngelihat ya? Ada sih, dulu kan kakek saya kan juga dulu di sini kan tukang B namanya. Jadi kalau ada kerjaan di Banjar, ada acara adat, pasti kakek saya yang turun tangan itu.
Oh ya? Ya, terkenal dia dulu. Sekarang termasuk generasi lah, penerus. Penerus ya. Ada bapak, ada kakak saya lagi tuh yang salah satunya. Itu udah ada penerus. Kalau saya sih ya hanya penerus di rumah tangga saja lah. Kalau ke masyarakat belum lah. Paling ke grup-grup. Masalah untuk rumah tangga. Jadi Berarti itu karena keadaan atau bagaimana masak Keadaan lah. keadaan. Keadaan. ya kan kadang-kadang Karena ada pasar ya, maksudnya bisa jadi usaha ya. Yang dulu kan terkenal kan Tanjung dulu. Iya ya. Biasanya yang dipakai itu apakah kan nggak ada takaran nih? Nggak ada. Kalau masak kan nggak ada takaran nih kayak gini. Nah biasanya kiraan semua itu. perkiraan indera apa yang dipakai? Apakah aromanya atau kan sebelum ini kan nyium nih. Biasanya apa di kalau Bapak Nggak tanya pakai nih? takaran kan aroma dia. Aroma ya. Aroma, Jadi penciuman ya. Nah, tergantung sekarang kalau kita mau pedas ya sudah tentu cabenya pasti lebih banyak kan gitu. Iya betul. Jadi untuk umbi-umbiannya dan yang lain-lain itu hanya mengikuti aja dia. Iya. Umbi-umbian lebih besar, ini harus lebih besar, ini yang paling kecil gitu. Jadi aromanya seperti ini dah. Gitu istilahnya. iya. Jadi Jadi di sana kita tahu. berarti bisa dibilang ingetin Ingetin harumnya dong. Harumnya, ada aromanya karena kita keterbiasaan. Iya. Oh jadi bisa kelihatan tuh ini enak apa enggak dari Enak, penciuman ya, ya. betul. Belum dirasain aja udah Belum tahu dirasa. aromanya kayak gimana. Kalau masalah pedas, Pedas ya pasti cabai lah gitu. nggak usah dicium. Stabil Kalau lah udah banyak namanya. cabai ya pasti pedas. Bapak udah tambahin ini ya, apa wangennya ya? Wangen. Nah, wangennya ini ditambahin. Jadi memang menyan untuk bumbu ya, bukan yang untuk Bukan untuk ini, bukan untuk sembayangan. yang aroma ya. Ya. Ini masih dia getahnya dari pohon menyannya. Jadi memang yang sudah rempah Indonesia memang ada menyan kok, pohon menyan. Pakai juga. Berarti kan agak berkurang dong, misalnya masing-masing. Nah, ini menyannya ya udah masuk ya. Jadi tidak perlu takar gini, apalagi segini-gini nih, oh ini kurang, ditambahin. Iya, bisa dirasa ya. Bisa terasa lah. Tapi biasanya itu kekurangan itu ketahuan setelah nyampur gini apa sesudah masak? Sudah masak. Sudah masak gitu ya? Ya. Sudah diolah, Ah. kita cicipi gitu. Oh kayaknya kurang ini nih gitu ya? Kayak kurang ini. Iya. Termasuk otodidak, juru masak yang rumahan, yang belajar karena keturunan, resepnya leluhur, jadi mengikuti alur orang tua. Nah itu kebanyakan di Bali seperti itu. Jadi laki-laki juga bisa masak. Dan kebanyakan memang di Bali yang Iya. buat lawar ini laki-laki ya, di Banjar atau di pada saat upacara agama kebanyakan memang pakai untuk ini. Jangunnya ngikat dia ya. Ya. Awalnya nggak ada. Itu membangkitkan aroma ya. Manis jadinya. Ada rasa manis, ada rasa kayu aroma kayu dari Dan yang harus deringu pakai itu deringu yang agak masih apa? Mudah. Yang muda lah. Nah, itu tuh tips Jangan dari yang Bapak. kering. Kan ada deringu yang kering itu. Iya. Apa bedanya ini? Nggak ada Aromanya kurang deh. nggak ngangkat ya? Nggak ngangkat Jadi aroma masih kalau ada yang kering. getah-getahnya itu ya. Nah. Masih muda. Kalau yang muda itu, oi, Iya, mantap. muda. Mudanya itu kan kadang-kadang di dalamnya itu kelihatan ya, putih Kelihatan ya. putih ya. Kalau yang sudah agak tua pasti agak coklat-coklatan ya. Ah, iya. Jadi itu kurang angkat gini ya. Iya. Jadi itu termasuk tambahan dari bumbu genepnya tadi. ya? Uwangan tadi kan ada juga deringunya. Cuma Ya, dia cuman kan kering ya? Tapi nggak ada rasanya? Nggak ada rasanya. Nggak ada efeknya dia. Jadi masing-masing kalau di juru masak Bali punya pisau masing-masing di keluarga laki-laki ya. Ya Bu ya. Harus Nah, ada. ini pisaunya Bapak, itu pisaunya kakek. Oh, beda-beda. Saya juga punya, cuma saya nggak bawa. Bahwa terasinya udah dibakar tadi, terus dimasukkan ya. Nah, masukin terasi, udah dibakar. Nah, udah sempat dibakar. Nah, ini udah oke bumbu genepnya. Sekarang baru kita cabai. Nah, ini yang agak pedas. Nggak pedas, Bu? Tangan. Kalau Udah biasa ya? ukuran segini sih nggak pedas Oh, kurang-kurang segini nggak pedas. Oh, keren. Sampai 2 kilo, 3 kilo ya pedas. Oh, iya. Karena sedikit ya. Lama mungkin ya, karena lama megangnya ya. Lama megang, sama itu kan memang apa durasi pemegangnya ini yang bikin kita panas. Iya. Jadi kalau untuk rumah-rumahan masih kecil lah dia. Jadi setelah merajang bumbu genep tadi, yang umbi-umbian, kemudian ada serainya, ada jangunnya, terus kemudian terasi udah dimasukin dalam satu Itu mangkok. bahan utamanya. Itu kunci bahan utama dari bumbu genepnya ya. Kemudian sekarang masuk ke cabai. Cabai, Wah, bawang cabai. putih, Kalau cabai, bawang merah. bawang putih, bawang merah itu kalau saya bilang itu aroma
apa gurihnya bisa dapat dari sini juga ya, bawang merah, bawang putih. Jadi unik ya. Jadi tahap-tahapannya juga. Nah, kebanyakan ya belajar sabar juga sih untuk bikin ini ya, apa ya? Iya. Menikmati ya sambil ngobrol gitu ya. Santai sih. Santai ya, nggak buru-buru. Karena banyak bahan yang ditajam. Terus nggak pernah ini nih punya kepikiran untuk buat usaha apa? Belum ya. Belum, karena harus kerjakan, kita perlu Upacara juga modal, banyak, ya, kegiatan kita juga banyak. Tapi kalau ada order porsi-porsi kecil-kecil, kalau ada waktu kita terima. Oh, jadi memang Bapak juga kadang-kadang membuat orderan ya untuk upacara terutama ya. Upacara, ada pernikahan, Oh, tapi yang konsepnya kayak seperti ini lawar ya, gitu. lawar. Jadi memang dijual juga kadang-kadang tergantung peminat. Jadi Peminat. itu eksklusifnya juru masak rumahan. Tapi kebiasaan kalau orang-orang sini sudah tahu saya masak. Ada rasa, paling ordernya soto babat. Oh, soto babat. Oh ya, soto babat. babatnya enak. Oh, punya soto babat. Saya pernah beli beberapa Soto kali. babi, Oh, soto babi. Itu bisa tuh. Nanti rawon babi. boleh ditulis linknya. Jadi memang rawon babi, soto babat. Kan kemarin sempat juga bikin bakso itu ya? Kalau bakso, Oh, soto ya, soto babat ya? Soto babat itu. Kalau soto baksonya babat. kita kan Cuman pendamping aja ya? kita kan beli yang sudah jadi, Ah, biar praktis. jadi memang belajar masak itu buat siapa aja ya di rumah. Jadi memang rata-rata orang baru. Kan di rumah aja. Dan itu juga resepnya resep dari leluhur ya? Apa coba-coba? Kalau soto babat yang itu kita coba-coba itu sebenarnya. Coba-coba ya? Nggak ada. Tapi kan ada dasar masak juga jadi Ada, tahu kan? ya. Kalau untuk yang lawar gini rata-rata kalau orang Bali Udah hampir sudah sama hampir semua ya? bisa lah. Dan ya paling perbedaan jumlah. Beda rasa aja yang beda. Jumlah rasa. Iya. Berarti kalau lawar biasanya cuma dimasak di galungan? Galungan di area tertentu aja lah. Area besar ya? Ya. Tapi memang kalau nggak pedas nggak enak. Lawar tuh kalau pedas ya. Kalau pedas tuh mantap. Wah, ini keren ya. Klasik. Merajang bumbu, sekarang cabai, kemudian habis itu yang sekarang kita lakuin ini ya, bawang. Ini berapa kilo daging nih? Kalau ini satu bumbu jadi ini sekitar 4 sampai 5 kilo. 4 sampai 5 kilo ya. Tergantung berapa kilo punyanya, tinggal nyampur nanti kan untuk ininya, untuk jumlahnya. Oh, ini merica bubuk. Ya. Ditambahin Di bumbunya ini. Oh, oke, bumbu ini. Ya, merica. Ini di apain? Di blender nanti. Oh, di blender. Ya, biar lembut ya. Oh ya, jadi ada yang Jadi di dia blender, ada kalau yang di Di blender. ulek. Nah, nanti dia kalau di blender kan habis di blender kan lembut. Lembut itu udah baru ditumis. Iya, Jadi dia bikin awet ya. Ya, ya. Wah, ini cara baru juga. Jadi ada yang di blender, kemudian yang di blender itu bawang merah, bawang putih, sama cabai ya. Ya. Itu jadi ada aromatiknya. Kemudian ada ini. Tapi kalau mau sekalian di blender nggak apa-apa. Oh, ininya. Oh, ya. Oh, ya. Sekalian, lebih bagus sekalian di blender ya. Iya, iya, iya. Jadi misalnya di rumah mau pakai blender. Jadi nge-mix ya, nyampur ya. Iya, 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 iya. Jadi campur. Ini ya takarannya ya. Ya, bumbu-bumbuan Ya, sama bahan dasarnya hampir sama. Iya, iya. Hampir sama ini. 50-50. Banyaknya 1 mangkok. Kurang lebih sama. Wah, keren. Ya, Bos. Siap. Keras dia ya kalau masih muda ya. Ini ada nangkanya. Nangkanya sama dagingnya perbandingannya biasanya berapa kalau di rumah-rumah? Kebanyakan angka. Nangkanya dia. Oh, nangka lebih banyak daripada dagingnya. 60-40 ya. Oh, 60-40. Jadi 60% nangka, dagingnya sisanya ya. Itu udah termasuk kulitnya. Iya, bumbu ramasnya. Oh. Akan mudanya ini dari apanya nih bentuknya? Kulitnya ya. Kulitnya lebih seperti apa? Pak? Lebih cerah dia kalau lebih muda. Oh, lebih cerah ya. Kalau sudah agak gelap dia masih agak gini dia. Berarti Wah. kulit yang sebelum dikupas. Ya, sudah dikupas. Oh, ya, ya, ya. Iya, iya. Kadang kan kita bisa ditipu juga kan. Aha. Kelihatannya muda. Taunya- Pas tahu-taunya wah. Ternyata udah tua di Iya, dalamnya. iya, iya. Matang dia berapa Matang hari? dia. Bergetah juga ya. Ya, tetap Lebih banyak getahnya ya. yang gini Yang tua. yang lebih tua lebih banyak getahnya. Iya, iya, iya. Jadi muda itu lebih kering dia. Ya.
Ini semua nih? Ya. Mantap. Lamanya itu di preparation kalau Pas balik. sudah gini ya, nyampurnya udah Raya wah, gitu ya. udah ada 5 menit udah selesai jadi dah. Nyampurnya ya. Biasanya dipakai berapa lama Bu kalau Bapak bikin bumbu ininya, genepnya? Tahan berapa lama dia di Kalau sudah digoreng sebulanan tahan dia. tahan ya? Minyaknya soalnya. Minyak ada jangan minyak tadi. dia. Nah, Dia kan udah agak matang lah jadinya. ya. Apalagi bagus campurannya. Terus dimatengin kurang lebih ya 3 minggu, 4 minggu lah. Kalau bahan-bahan ya apa bumbu genep ini di stok lama enggak apa-apa ya. Ya. Rempah juga bagus ya. Dan banyak juga bisa bikin sup, bisa macam-macam ya. Bisa, terutama ini kan bumbu lawar Ya. sama bumbu rawnya ini. Ya. Nyampur ada ladanya terakhir ya nyampurnya. Memang jamunya terasa. Jamunya yang kuat itu. Ada juga yang bikin lawar tanpa bumbu genap itu, dia pakai bawang goreng, Ya. bawang merah, bawang putih yang digoreng sama Terasi. cabai. Nah, Itu aja di Sama kelapa. itu pakai ngulak ya. kalau saya. Itu pakai, kalau saya kan nyampur isi bumbu genap lebih anu dia. Oh ya. Kakek bilang tadi ada memang tipe-tipe lawar yang menggunakan Bisa gedap. bumbu nggak pakai bumbu segenap ya. Ada yang pakai. Jadi ada yang pakai, ada yang tidak gitu ya. Jadi memang ciri khas itu yang menentukan itu apa, Bu? Apa daerah atau darah. daerah ya? Beda-beda ya. Jadi memang tipe dari keluarga di daerah ini kebanyakan menggunakan bahasa genepnya untuk bikin lawar ya. Jadi tadi dijelasin sama bapak dan kakek, dia kalau misalnya beberapa daerah ada yang pakai, ada yang nggak. Kalau di sini kebanyakan pakai ya. Nusa Dua kebanyakan pakai. Pasti pakai ya. Keluarga ya. Nggak tahu mungkin karena itu tadi ya, karena kebiasaan jenis lawar yang dulu ya. Kemudian jadi tetap pakai menggunakan resep-resep ini. Pembawaan Memang leluhur ya. kuat dia kalau pakai bumbu genep ini. Aroma lawar lebih mantap ya. Banyak rasanya. Ya, banyak rasa dia jadi. Ya, banyak rasanya. Jadi tidak monoton ke daging dia rasanya. Ya. Kalau yang tanpa begenep kan cuman kelapa ya. Nah, isi kelapa ya. Paling yang diisi bawang putih yang dirajang itu dia. Iya, sama bawang goreng. Oh, bawang goreng sama cabai itu aja. Iya. Beda ya? Jarang Beda dia ya? pakai bahasa genep. Beda. Jadi memang kekayaan Bali ya beda-beda ini ya, beda-beda cara. Tempat itulah beda kuliner. cara. Nah, beda cara. Dan semuanya bagus. Semuanya enak. Ya nangka udah, ini udah, tinggal kita tumis sebentar. Dan ya, Ini boleh cobain dah. nyampur. Ini Aromanya keren. Ya, Bu, ini tadi rebus ini ya, Ya, terus nangka. rebus nangkanya. Memang dia nggak pakai air mendidih? Udah mendidih tadi. Oh, udah mendidih ya? Jadi cuma langsung gitu ya? Langsung dilep paling tidak Ya. sampai 10 menit lah. Biar tidak terlalu matang ya. Iya. Jadi memang Hanya sedikit agak sudah terasa lembut, kita angkat langsung kita iris peras ya biar betul-betul airnya habis. fungsinya untuk matengin sama hilangin getah. Hilangin getah ya. Jadi kita sebelum rebus air panasnya ini kita isikan garam 1 sendok. Oh ya, jadi sebelum rebus airnya Isikan isi garam. Oke, kalau sekolah-sekolah masak itu selalu ngajarin isi garam. Bapak nggak perlu sekolah masak udah tahu isi garam. Kita waktu kalau sekolah masak suruh pokoknya garam habis Garam ngerebus harus ada. garam. Oh, ya. Apalagi nangka, getahnya kan lumayan banyak dia. Ya, mempengaruhi rasa juga Pengaruh sama juga membantu ya. untuk menghilangkan menghilangkan getah. getah. Jadi dia teksturnya nanti kalau sudah matang pasti aromanya lumayan Beda enak. ya, beda ya. Iya ya, jadi memang ya kita di sekolah Jar juga ya. aja maksudnya taruh garam gitu padahal di rumahan udah pak biasa begitu ya. Berapa lama nih ngerebus nangka? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit ya. Sampai nangkanya jangan terlalu matang Terlalu juga. matang. Jangan juga terlalu mentah. Jangan terlalu mentah. Jadi Kita bisa- rasa-rasakan ya, saja. ya. Itu juga perlu latihan, digigit atau dipegang. Atau dipegang, Atau dilihat juga bisa teksturnya. Oh, ini Teksturnya udah ada. mulai agak layu kan seperti itu ya. berubah dia nanti. Agak kecoklat-coklatan dia. Ini Warna kan masih juga, putih. warna juga berubah ya. Berubah ya. Ini kan masih putih ya kan. Nanti udah kelihatan coklat-coklat. Ya. Kita ini kan masih aja hijaunya, masih Ya, keras ya. Ya. Yang penting digigit Gigit enak gitu ya. kenyal, udah terasa agak empuk lah. Iya. Ya, anak nasi buat makan sebentar. Iya. Buat makan. Nih, wah balungnya sudah Oh, selesai. ini kuah balung nih. Ada kuah balung juga. Nih, Ini pakai genep juga ya? ya ini bumbu seperti tadi bumbunya nih. Jadi disajikan biasanya. Ini sajikan kalau orang Bali kalau ada lawar ada balungnya. Waduh, asik itu.
Bikin maknyus itu kalau ada labu, uang. Ada labu. Ada sayur Jepangnya. Vegetable from Japanese vegetable. Jadi memang rasa baru terasa hari raya ya. Iya. Baru terasa hari raya ya. Harus Jadi makanan wajib pada hari raya besar Bali. Balung, lawar. lawar dan balung. Nah, itu yang biasa rumahan buat ya. Iya. Lawar biasanya lawar babi. Dia nyampurnya selagi hangat atau sudah dingin? Sudah, nanti kalau kita angkat nanti Langsung dingin berarti? langsung kita siram air dingin ya. Oh iya. Baru kita peras Iya. biar habis airnya. Iya. Dia juga nggak ada rasa nangka getah itu ya? Ya. Apalagi kalau tua, berarti kan tua nggak bisa? Oh, nggak bisa kalau tua. Kalau yang tua, 2 menit aja udah kayak bubur ya. Iya. Tapi kalau yang udah agak muda, ya jadi dia agak Masih kasar enak lah, ya? masih kasar ya kelihatannya. Jadi kayak daging juga dia dimakan. Apa nih tips kalau Bapak buat ngerebus ini? Kalau dari versi Bapak punya pengalaman. Nggak ada tip-tipnya itu ya awalnya ya Yang itu untuk bisa tahu dia ini tuh biasanya dari warna ya. warna ya? Warna dan lama kita ngerebusnya. Iya. Perkiraan juga Perkiraan ya 10 sampai 15 menit lah. ya? Iya. Dari warna udah mulai melayu. Asal nangkanya jangan yang tua. Iya. Berarti pemilihan bahan di Pemilihan awal badan menentukan. awal dulu. Iya. Kalau yang tua nggak sampai 2 menit udah matang kan. Cuma nanti hasilnya untuk lawan nggak bagus ya. Jadi kelihatan agak kayak becek ya lawarnya. Iya. Basah dia ya. Rasa Simpen air juga dia. dan nanti basinya cepet dia. Iya, jadi setelah direbus, ini diperes ya. Ya, diperes. Peres airnya supaya dia betul-betul kering. Dan habis itu bisa digunakan untuk dicampur 10 sampai 15 menit kurang lebih, tapi memang tetap harus Dicek. dicek dia punya, dirasain, dipegang, digigit supaya nggak terlalu matang dan nggak terlalu juga mentah. Jadi di antaranya ya. Jadi memang harus latihan. Nah, itulah keunikan koki-koki rumahan di Bali, dia tahu udah teksturnya seperti apa, kemudian jadinya seperti apa. Termasuk Bapak ini dia biasa mengelola seperti ini. Jadi itu keren. Kulit babunya ini Bapak sudah prepare ya sebelumnya. Ini direbusnya pakai apa, Bos? Rebus, tapi nanti setelah direbus kita tongseng dia sama bumbu yang tadi itu, bumbu genep itu. Oh ya, jadi berarti direbus dulu baru ditongseng sama bumbu genep yang tadi dicincang rajang. Ini sudah disiapkan karena supaya lebih cepat ya, biasanya upacara kan harus bersiap 1 hari lebih awal. sebelumnya. Ya. Besoknya kan udah upacara kan gitu. Nah, kemudian ini kulit babinya. Ramasan. Ya, ramasannya sudah diiris tipis-tipis aja ini, Pak ya. Ya, iris Terus tipis-tipis. direbus pakai garam aja. Rebus kalau daging nggak usah pakai garam. Oh, Kita rebusnya hanya pakai serai, geprek, sama sedikit geprek jahe. Oke, jadi ini ada jahe, ada serai waktu Untuk habis rebusnya, diiris. waktu Setelah- ngerebus. Setelah diiris ya kulitnya ya. Terus kemudian ini direbus, habis itu Ditongseng, diisikan bumbu genepnya. Diisi bumbu genep, terus ditumis sedikit. Tumis sedikit. Jadi ada bawang putih Bawang goreng, putih, ya. kemudian ada bawang merah goreng, Cabai. cabai goreng, lemo, gula merah, merica hitam ya. Merica hitam. Terus kemudian ada ketumbar bubuk, Ada lada putih. ada terasi goreng ya. Terasi goreng. Ini garamnya beda nih. Ya. Ini garam Garam dapur. dapur rumahan tuh. ya, rumahan nih. Agak kasar ya. Ya, jadi ini nangka dulu dimasukin ke tempat pencampuran ya. Oh, ini sebenarnya momen yang asik ini. Oh, lihat gaya tangannya aja beda, guys. Oh, gayanya aja beda. Keren. Ya. Terus habis itu, oh ini buah. Nah, ini juga dirasa ya. Berapa banyaknya dirasa ya. Tapi kalau bumbu goreng, makin banyak makin enak dia. Oh ya, untuk lawar sendiri bumbu Ya. goreng makin banyak, makin enak. Wah, itu buat dia gurih ya. Ya, Ada minyak-minyaknya itu ya. Terus ada aroma bawang putihnya. Oh, ini hampir satu plastik tadi, satu mangkok besar. Ya, habis. Waduh, ini enak banget ini. Waduh. Dan ini goreng sendiri loh. Ya. Jadi diiris sendiri, goreng sendiri, bukan beli yang oh, jeruk limonnya kasih 2. Ya, jadi ini ada nangka, bawang merah goreng, bawang putih goreng, cabai goreng, sama jeruk limau, kemudian garam tadi ya. Garamnya asik loh. Garamnya Mudah-mudahan tidak asin. bukan halus, tapi asinnya dia nggak terlalu asin banget ya, tapi asin gurih gitu ya. Oh, ini asik nih. Lihat. Oh, ini enak banget. Wow. Jadi memang kalau dilihat ini rasanya nggak ada tambahan penyedap ya? Sedikit Sedikit ya? di bumbu jadinya itu. Di bumbu jadi ya. Ya, jadi memang tapi dominan rempah ya. Wow, lihat.
Pian. Lagi? Mendik. Oh, jadi kalau misalnya koki rumahan tuh tahu berapa gram dari tangannya, berapa banyak, cukup berapa banyak, jadi dirasain. Nah ini terasi gorengnya udah masuk dong ya? Nggak dong. Nah, lu lihat keren. Tuh, enak. Wow, pakai nasi hangat enak nih. Ini keren, enak. Jadi cara nyampurnya aja beda, dia nggak ngaduknya tuh betul-betul dirasain, jari-jari tangannya tuh terasa bahwa ini udah nyampur atau enggak ya Pak ya. Itu bisa kerasa di tangannya, sense-nya semua kepake. Wah keren. Oh bagus. Wah. Walaupun nggak pakai sarung tetap higienis. Iya, nggak higienis. Tapi memang Bali ya begitu, saya nggak apa-apa. Jadi memang. Nah ini isiannya ini. Jadi ini masih, ini juga ada lemaknya ya. Jadi ini matang ya. Matang dia. Jadi matang, kemudian tadi yang direbus tadi, terus kemudian ditumis dengan bumbu genep tadi. Makanya dia akan lebih tahan lama ya, Bos, karena semuanya dimatangin ya. Udah dimasak lah. Aduh, ini juicy-nya enak banget, men. Minyak-minyaknya itu enak sekali. Enak ini. Oh, lihat. Jadi memang yang dicampur dagingnya itu terakhir setelah nangka dan goreng-gorengan bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, sama garam. Baru terakhir ini remasannya ya, dia punya kulit babinya. Wow. Nah ini dalam rangka menyambut Kuningan guys. Wah, keren dapat kesempatan gini. Wow. Berarti bumbu genepnya tadi yang dipakai di babi tadi ya? Ya, yang di isiannya. Ya, bumbu genep yang kita rajang tadi itu dipakai untuk isian dari daging daging cincang ini. Itu yang dibuat tumisannya. Jadi itu yang buat beda ya. Jadi ada bumbu genepnya di lawar ini. Dibilang isiannya ya, isian lawarnya. Wah, ini warnanya juga menarik. Ada merahnya, terus ada hijau dari lemonnya, kemudian juicy. Lada bubuk putih. Ketumbar. Tadi ketumbar ya, ketumbar. Nah, ini lada. Nah, ketumbarnya tuh bagus. Nah, ini terakhir lada hitam. Nah, ini yang buat dia aromanya itu pekat. Beda ya baunya ya? Beda deh. Lebih keras kan. Dia bertahan berapa lama, Bro? Kalau dimakan tanpa dimasukkan ke kulkas, 3 jam masih enak. 3 jam ya? Nah, tapi nanti kita jaga-jaga biar tidak cepat basi. Ya. Habis 3 jam kita masukkan ke kulkas. Tapi jangan ke freezer, ke kulkas. Ya. Dia akan nyimpen ya. Ya 1 harian masih bisa ya. 2 hari, kalau di kulkas 2 hari. Ya. Cuman mungkin ini akan lebih tahan karena bumbu udah digoreng. Bumbu udah matang. Udah dinikmati sama kakek laut tradisional. UMKM yang mau order bisa online nih. Ada teman-teman, ini the best. Aromanya keren, yang pas nasi. Ayo Bos, ayo. Ayo kita gas. Enggak. Enak ini, tapi memang harusnya kering enak. Sengaja saya nggak nyampur pakai. Oh, saya biasa nyampur. Bos enak banget. Enak. Kayak nutupnya. Ini enak banget. Balungnya top, men. Top. Ini enak. Serius enak. Terima kasih yang udah nonton. Subscribe, like, share video saya. Dan tetap masak buat keluarga. Tetap masak buat teman-teman, sahabat tercinta. Oke? Jangan lupa like, share, komen. Nanti mohon maaf saya agak lambat untuk balas. Karena saya lagi nikmatin ini. Dan see you next recipe.